Saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian tentang betapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Dan saya ingin menolong kita semua untuk punya sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Jaga benar sikap hati kita, karena melenceng sedikit, iblis sudah menunggu di depan pintu, dan dia segera masuk mengobrak-abrik hidup saudara sekalian. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kesempatan mendengarkan firman-Mu hari ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, supaya hati kami dijaga oleh Tuhan ketika mendengarkan firman Tuhan ini, supaya kami tidak memberi kesempatan kepada iri hati dan dengki, dan kemudian kami bertindak sembrono dan kami kalah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin.
Mari saudara pemirsa, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan dari Perjanjian Baru, dari Injil Lukas pasal 9 ayatnya yang ke-54. Dari 54 sampai 56. 54 sampai 56. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini cerita tentang Yesus mampir di sebuah desa di Samaria dalam perjalanannya. Dan kemudian dia mengutus orang untuk membeli makanan. Karena dia mau membeli, biasanya Yesus begitu. Nanti saya berikan contoh referensinya di tempat yang lain. Saudara sekalian, ketika itu mereka mendengar nama Yesus, mereka tolak. Dan naik darahlah dua bersaudara yang disebut Boanerges ini, artinya anak-anak buruk, namanya Yohanes dan Yakobus. Mereka marah dan muncullah ayat tadi. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Maksudnya, menerima tidak menerima itu hak mereka. Karena memang orang Samaria tidak bersahabat dengan orang Yahudi atau orang Israel. Mari kita baca Injil Yohanes pasal 4. Sama juga tentang yang berbicara tentang perempuan Samaria. Yohanes pasal 4 demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 9, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Tidak akrab. Ada perbedaan kebudayaan di antara mereka. Karena sebenarnya orang Samaria itu bukan lagi orang Yahudi. Karena itu orang Yahudi ditawan dan dikirim orang-orang dari daerah-daerah negara lain ke situ untuk mengisi tempat mereka. Ketika mereka dibuang pada sekitar tahun 700 ke Asyur. Saudara sekalian, ini menunjukkan kepada kita bahwa ada tembok-tembok kebudayaan, tradisi dan adat istiadat yang membuat pemisah antara satu suku dengan suku lain. Itulah yang membuat kedua murid itu naik darah, saudara sekalian. Tolong saudara dengarkan baik-baik. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus mengajar kita di sini, mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak perlu menanggapi penolakan orang lain. Saya mengatakan kepada saudara-saudara sekalian, Yesus ditolak supaya kita diterima. Tolong dengar apa yang saya katakan. Kalau saudara rendah hati, saudara tidak pernah peduli dengan penolakan orang. Tetapi kalau sudah sombong, sudah gengsian, saudara akan marah seperti Yohanes dan Yakobus tadi. Karena itu, jaga pelihara hidup kita. Karena Tuhan Yesus sudah tertolak supaya kita diterima. Masih sudah ingat anak yang hilang itu, saudara, anak bungsu yang hilang itu? Ketika dia pulang, dia membayangkan mungkin dia bisa ditendang sama ayahnya atau ditampar sama ayahnya. Itulah gara-gara kamu itu kurang sopan. Kamu tinggalkan ayahmu.
padahal di sini banyak kerjaan. Jadi kamu itu memang kurang ajar betul. Tidak, saudara sekalian. Dari jauh ayahnya melihat anaknya yang bau kandang babi itu, dia peluk, dia cium, saudara sekalian. Dia beri baju baru, jubah yang baru, sepatu yang baru, diberi cincin, tanda pengakuan bahwa dia sekarang setelah kembali, dia kembali menjadi anak. Itu contoh yang jelas. Mari kita berdoa, lepas dari kutuk, iri hati dan dengki, dan lepas dari akar pahit dan luka batin dan dendam karena kita tertolak. Yesus sudah mengalaminya dan saudara tidak perlu lagi mengalaminya, karena saudara sudah menang, saudara sudah diberi anugerah oleh Tuhan, dan saudara akan mengalami segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang indah bersama dengan Tuhan. Yesus tertolak supaya engkau diterima di mana-mana. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa ini. Beri kami anugerah, beri kami pertolongan, beri kami hati-Mu Tuhan, supaya kami tidak menjadi orang yang cepat naik darah, menjadi orang yang iri hati dan dengki, menjadi orang yang ngamuk ketika kami merasa tertolak dan tidak dihiraukan orang. Beri kami hati-Mu Yesus, karena Engkau sudah ditolak supaya kami diterima di mana-mana. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.